Kembali lagi di Way Out dan semakin menarik kesaksian Hennis begitu luar biasa di mana dampak dari kuasa kegelapan tadi malah justru merusak keluarganya. Dan baik lagi Hennis, akhirnya papa jadi suka mabuk-mabukan. Artinya setiap malam mabuk dan suka main judi. Betul ya? Betul Pak. Itu setiap malam. Tidak setiap malam sih Pak. Ketika ada waktu luang dan kan memang itu kan pulang kerja gitu kan. Ketika ada kesempatan Bapak lakukan itu untuk sama kawan-kawan. Dan itu berpengaruh kepada keuangan keluarga. Tapi memang berpengaruh karena memang waktu itu kan semua keuangan defisit. Semua harga-harga getah turun segala macamnya. Dan itu memang sangat berpengaruh dalam keuangan kami pada waktu itu. Jadi lagi dalam keadaan susah, papa main judi lagi, akhirnya tentunya keuangan makin porak-poranda. Iya. Sampai sesusah apa secara finansial pada saat itu? Ya ibaratnya, tapi seorang ibu ini tidak pernah berhenti. Seperti contohnya tidak punya uang sama sekali, mama berusaha untuk minjam ke tetangga sehingga pada akhirnya gali lubang tutup lubang lagi gitu. Jadi papa yang akhirnya menyebabkan keuangan benar-benar sangat drop, tetapi mama sebagai seorang istri terus menopang. Akhirnya dililit hutang. Dililit hutang tidak begitu banyak hutang sih Pak, cuman bapak ini juga setelah dia melakukan itu dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah gitu kan. Jadi setelah ada momen-momen bapak itu apa sama mama gitu kan, cerita gitu kan, udah setelah itu setelah punya pendapatan yang itu utang tadi dicicil lah, sehingga pada akhirnya itu lunas gitu. Begitulah seterusnya gitu. Oke, jadi artinya dampak dari kuasa kegelapan tadi akhirnya merusak ekonomi, merusak rumah tangga, dan akhirnya terjadi pemulihan. Dan tadi sempat Hendy cerita bahwa pemulihannya itu prosesnya begitu menarik, di mana Bapak lagi jalan sendirian menggunakan sampan, dan akhirnya seperti apa? Iya, pada saat itu gereja sedang mengadakan PA ke rumah-rumah, ibadah singkat keluarga gitu kan. Jadi pada saat itu memang kalau Bapak ini jarang juga ke gereja waktu itu. Ke gereja nggak lama di dalam keluar merokok karena juga salah satu perokok Bapak gitu kan. Jadi pada saat itu dia tergerah gitu, hatinya datang. Jadi pas di sampan itu nggak tahu tiba-tiba hampir tenggelam gitu. Bapak sendirian? Sendirian di atas. Padahal biasanya kalau kami naik bareng-bareng nggak malah hampir tenggelam gitu. Jadi kesaksian Papa tiba-tiba sampannya seperti masuk ke dalam air? Iya, tenggelam, hampir tenggelam lah gitu. Terus HP-nya itu jatuh ke sungai, nggak bisa lagi dicari gitu. Dari setiap perjalanannya itu sehingga dia cerita juga yang tentang bagaimana kuasa Tuhan itu. Dia berdoa, Tuhan ini sedang hujan, dia mungkin berdoa tentang bagaimana menghentikan hujan. Yang tadi sampai ke gereja yang sampai, tadi yang hampir tenggelam. Iya, sampai. Artinya itu teguran pertama. Dan akhirnya Papa gimana? Langsung berubah kah pada saat itu atau prosesnya panjang? Langsung ada perubahan sih Pak. Setelah dari situ Bapak lebih rajin datang ke PA-PA. Oke. Dan pada saat dia rajin ke PA-PA itu, di situ punya kesaksian bahwasanya dia sedang dalam hujan lebat gitu kan. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan berhentikanlah hujan. Tapi dari situ dia mengatakan hujan turun di belakang, hujan turun di depan, tapi dia tidak membasahi Bapak gitu. Tidak kena sama Bapak. Sehingga dari situlah iman Bapak terus ini dipulihkan gitu, apalagi ditarik kembali dari kuasa gelap ke kuasa terang. Jadi walaupun Papa masih tetap memegang kuasa kegelapan, tapi tetap percaya terhadap kuasa Tuhan dan berdoa kepada kuasa Tuhan. Iya. Dan akhirnya dalam proses itu melihat bahwa Tuhan lakukan mujizat. Oke, setelah kejadian itu apa yang terjadi selanjutnya? Setelah dari semua peristiwa itu, Papa mendaftar untuk dibaptis. Untuk dibaptis? Bersama dengan Mama. Walaupun dengan keadaan Bapak seperti juga, Bapak tidak pernah menyuruh kami untuk mengikuti hal-hal seperti itu. Malah dia mendorong kami untuk
datang beribadah kepada Tuhan. Jadi maksudnya papa sekalipun bermain dengan kuasa kegelapan, tapi dia tidak mau anak-anaknya, mengikuti istrinya. jejaknya. Dia selalu keras mendidik kami supaya tidak mengikuti jejak Bapak gitu. Jadi dia selalu ingatkan kami datang ke sekolah minggu, dia selalu ingatkan untuk datang ke beribadah gitu. Sehingga sebelum Tuhan menangkap dia, sebelum dibaptis gitu. Apa yang papa sampaikan? Artinya begini, kenapa papa tidak mau kalian mengikuti kuasa kegelapan? Apa yang papa sampaikan? Bapak sudah begini, Bapak sudah merasakan yang namanya kuasa gelap. Bapak sudah merasakan semua pengalaman tentang mabuk-mabukan, judi, dan itu jangan sampai terulang sama kalian. Oke. Jadi papa benar-benar menyadari ya bahwa dampak dari kuasa kegelapan itu benar-benar sangat merusak, menghancurkan ya. Jadi dia tidak mau anaknya, istrinya juga ngalamin dampak buruk yang sama. Oke. Terus? Setelah mendaftar baptis, akhirnya dibaptislah di sungai, salah satu sungai yang ada di kampung itu gitu. Dan setelah itu pada saat malam itu pas setelah dibaptis kan setelah dibaptis datang ke gereja lagi untuk berdoa. Semua yang sudah dibaptis itu. Jadi di situ nggak semua dapat kuasa Roh Kudus itu. Jadi Bapak berdoa kayak berbahasa Roh Kudus lah. Pada saat dibaptis itu apa yang terjadi? Pelepasan kah? Pelepasan semuanya. Oke. Jadi setelah dibaptis dari sungai naik ke atas darat, sorenya datang ke gereja lagi untuk didoakan di hari yang lagi. sama. Di hari yang sama. Oke. Nah pas di gereja itulah Bapak kayak dituntun Roh Kudus dan berbahasa Roh Kudus dan sangat jelas apa yang dikatakannya itu. Jadi dari situ juga pernah diceritakan setelah dari baptisan itu setiap bekerja di pohon karet ada yang mengikuti dia, kayak macam ada yang burung merpati segala macamnya gitu. Jadi semakin dari situ Bapak semakin apalagi sama Tuhan, makin dekat lagi, sehingga pada waktu itu Bapak memutuskan untuk puasa. Oke. Jadi setelah dibaptis tadi Bapak merasa pemulihan Tuhan terjadi, pelepasan terjadi dari segala keterikatan kuasa kegelapan, dan akhirnya Papa merasa bahwa ya memang Roh Kudus turun dan berotoritas dalam kehidupannya, dan akhirnya merasakan ada Roh Kudus yang senantiasa setia. Menyertai Bapak, dan akhirnya Bapak melayani Tuhan sebagai seorang pendoa, tidak di gereja sih Pak. Jadi awalnya itu hanya dari seorang keluarga kakek gitu kan, tolong doakan keluarga saya di Nias, Bapak di Labuan Batu kan, jadi berdoa lewat telepon. Nah dari situlah mujizat itu dinyatakan bahwasanya pada saat berdoa itu nenek itu sembuh dari situ. Jadi dari situlah mulai dibentuk seorang Bapak sebagai seorang pendoa sampai saat ini. Wow. Jadi Papa jadi akhirnya menjadi pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Artinya kita bisa melihat ya bahwa Papa ngalamin pemulihan yang luar biasa. Nah tadi oleh karena kuasa kegelapan Papa hancur, keluarga hancur. Sekarang ketika dibaptis, hidup baru, Papa dipulihkan Tuhan. Bagaimana pemulihan itu juga berdampak kepada keluarga? Sangat besar dampaknya, ada sukacita tentunya gitu kan. Di mana Bapak yang lebih cenderung berubah dari yang berbalik 100% dari jalan yang lama ke jalan yang baru. Tapi memang Bapak ini orangnya darah tinggi ya. Tetap masih sampai saat ini amarahnya itu masih ada. Tapi itu tidak mengurangi sukacita dalam keluarga, walaupun itulah namanya kepala keluarga untuk membina kami untuk tetap lebih baik lagi ke depannya. Karena saya percaya bahwa saya tidak ada orang tua yang ingin merusak anaknya gitu. Dan dari pemulihan itulah setiap harinya ada sukacita, ada ketenangan gitu kan. Dan memang pada saat itu adalah seorang kakek yang tadi saya bilang yang didoakan di Nias itu, yang pada akhirnya itu yang menjadi tukang tukar pikiran yang menuntun Bapak ini terus tetap pada jalan yang sudah Tuhan tentukan. Jadi itu yang menjadi
komunikasi tiap hari, yang membimbing Bapak juga, yang mengasih pesan-pesan bahwasanya inilah saatnya Tuhan pakai kamu gitu katanya. Jadi akhirnya Papa menjadi pribadi yang menjadi contoh yang luar biasa Jadi dan contoh yang kembali memotivasi Hendis. iya, Dan akhirnya Hendis memutuskan untuk merantau ke Jakarta. sekarang merantau lah. Nah, bagaimana rasanya merantau ke Jakarta? Kita tahu bersama kan ibu kota lebih kejam daripada katanya ibu tiri sinetron katanya kan. Iya. Hendis gimana merasakan perjuangan di Jakarta ini? Karena memang saya tinggal sama ponakan di Jakarta. Sama ponakan di sini. Oke. Dan ada juga adik 2. Mm-mm. Jadi memang dari kultur juga ada yang berbeda dari pakaian. Kalau kita ke mall-mall itu pasti banyak pakaian yang tidak ini gitu kan, pasar. Itu salah satu kultur shock saya juga gitu. Kalau Oh, kayak soal gitu. perjuangan kehidupannya, Kalau soal katanya perjuangan, pernah jadi pemulung. oh itu pada saat saya masih kuliah, itu waktu saya masih di kampung. Oh, jadi waktu itu dari Labuhan Batu, betul. Terus pindah ke waktu kuliah masih di Labuhan Batu. Masih di Labuhan Batu, sampai selesai satunya di Labuhan Batu. Oke, dan sempat jadi pemulung di sana justru. Iya, dari saya semester awal sampai semester awal kuliah sampai saya selesai wisuda, saya pemulung. Wow, jadi pemulung. Tapi masih tetap tinggal dengan orang tua. Tetap masih tinggal sama orang tua. Oke. Ngontrak. Jadi untuk membantu biaya kuliah, Hendis sampai berprofesi sebagai seorang pemulung. Iya. Oke, apa yang dilakukan saat itu? Apa yang diambil, apa yang dikumpulkan? Yang saya ambil yang bisa didaur ulang, semua yang jenis kayak plastik, besi-besi, pokoknya yang bisa didaur ulang itu bisa dijual, kayak tempat minuman, semuanya saya ambil. Dan akhirnya itu sangat menolong untuk biaya kuliah. Iya, membantulah untuk sedikit melegakan keuangan orang tua juga. Dan akhirnya sampai selesai, Sampai selesai. berhasil Berhasil. jadi sarjana akuntansi Iya. yang siap untuk berjuang di Jakarta. Nah, akhirnya pindah ke Jakarta. Sampai ke Jakarta, gimana perjuangannya? Tentunya dalam mencari pekerjaan tentunya relasi juga kan tidak ada, jadi sangat-sangat membutuhkan ekstra tenaga untuk mencari pekerjaan. Bahkan di saat-saat keterbatasan handphone yang tidak mendukung, nanti kadang mendownload satu aplikasi loker saja harus menghapus beberapa aplikasi lainnya gitu. Itu menjadi tantangan bagi saya juga saat mencari pekerjaan, terus lokasi juga yang saya tidak tahu sama sekali kan. Jadi itu membuat saya sangat ini gitu, apalagi para kandidat lain juga sangat-sangat membuat saya insecure juga gitu dengan penampilan mereka, dengan skill mereka. Jadi membuat saya kadang overthinking juga gitu. Karena Kalau waktu di kampung tadi kan titik terendah adalah ketika sampai jadi pemulung. mm-mm. Kalau titik terendah selama di Jakarta dalam perjuangan perantauan ini apa? Titik terendahnya dalam mencari pekerjaan ini, saya tidak punya uang Sampai tidak punya uang? dan itu masih di backup orang adik. Tidak punya pernah tidak punya uang. Terus apa yang membuat Hendis tetap bertahan sampai hari ini? Di tengah perjuangan yang sampai hari ini mungkin dari perspektif banyak orang belum membuahkan hasil. Karena saya percaya Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong dari yang lama, dari dulu, pasti Tuhan tolong juga. Tuhan akan buka jalan bagi saya. Itu yang membuat saya termotivasi, dan terus juga orang tua dan keluarga selalu bersabar menunggu buah dari iman itu. Amin, amin. Jadi karena Hendis pernah ngalamin proses perjalanan kehidupan yang berat dan melihat Tuhan menolong di sana, Hendis percaya kalau dulu Tuhan sempat tolong dengan cara yang begitu ajaib, cara yang begitu luar biasa, maka hari ini dan nanti juga Tuhan pasti tolong. Gitu ya, luar biasa. Karena saya juga pernah waktu itu, waktu SD, pernah minum air paret. Air paret itu apa? God. Air got. Kenapa sampai Itu minum pas air got? waktu, kalau tapi beda God di kota dengan God di desa, masih dibirat, masih ada jernihnya, masih ada, tapi masih keruh juga. Itu pada saat pulang sekolah. Itu waktu di kampung. Waktu di kampung di desa. Jadi dari kampung sampai sempat minum air selokan ya. Iya. Tapi puji Tuhan di perantauan nggak sampai minum air selokan ya. Tidak.
Puji Tuhan. Nah, kira-kira kalau misalnya ada pemirsa Way Out yang menyaksikan yang juga mungkin sedang dalam perjuangan yang sama seperti Hendis yang juga sementara mengejar impiannya, Hendis mau ngomong apa buat mereka? Silakan. Intinya jangan pernah menyerah, tetap di jalan Tuhan, jangan pernah keluar dari jalan Tuhan. Karena saya percaya ketika saya ditolong, teman-teman juga bisa ditolong. Secara luar biasanya ketika pintu satu tertutup, ada pintu lain yang dibuka oleh Tuhan dengan sungguh luar biasanya. Pasti Tuhan menolong. Ada sukacita di dalam setiap proses, kita nikmati saja gitu. Tuhan selalu beserta dengan kita. Haleluya, terima kasih Hendis. Itu tadi kesaksian yang luar biasa, doa saya, doa kami, semua yang menyaksikan semuanya diberkati Tuhan. Saudara yang rindu untuk membagikan kesaksian, saudara boleh menghubungi Instagram kami yang ada di bawah ini. Haleluya, dan terima kasih sudah menyaksikan acara Way Out. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.